wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang kemarin 3 hari lalu ngobrol sama engkau? Siapa tuh yang ngobrol sama lu 3 hari yang lalu tuh? Yang tiap malam dia datang, apa itu? Lu tahu nggak? Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qultu, kemudian saya menjawab, la, nggak tahu ya Rasul. La, ay la ilma lana, nggak tahu saya ya Rasul. Kemudian Nabi berkata, zalika, adapun atin, orang yang datang itu yang engkau nggak tahu siapa sesungguhnya dia, yaitu syaitan yang datang ngambil makanan harta zakat fitrah itu ternyata adalah syaitan yang ngasih bocoran bahwasanya manusia akan dilindungin sama Allah dari segala macam tipu daya rekayasa setan. Itu siapa? Setan. Nah, ya. Bocoran itu setan nggak bakalan bisa menembus orang yang istiqamah untuk senantiasa membaca ayat kursi. Alhamdulillah. Saking khusyuknya ini engkong ini. Saya rokokan saya yo. Ini salah satu keistimewaan dan kehebatan Rasulullah ya. Ya dari sini juga kita jangan terlalu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan terlalu percaya sama orang ya. Kadang ada orang datang, azasnya azan manfaat doang ya. Dengan melas begini begitu. Lah akhirnya besoknya tuman gitu. Tuman terus-terusan kayak begitu. Ini kan gambaran seperti itu ya. Nabi Muhammad yang dikenal orang yang paling gak tegaan, tahu nih tujuannya orang nggak bener nih ya, di setan ini. Setan itu kan sifat. Setan itu sifat. Ya, makhluknya itu jin. Karena manusia ada juga yang setan. Syayatinul insi wal jin. Setan itu bukan makhluk, sifat. Ada manusia yang punya sifat kesetanan. Jadi pelajaran buat kita gitu. Gimana kita bikin orang maju gitu. Orang maju itu jangan akhirnya kita empanin aja. Nanti akhirnya jadi tuman. Pertama dia datang melas begini. Akhirnya keenakan begitu, nggak mau usaha dan sebagainya. Udah kebiasaan minta, akhirnya minta terus itu. Orang itu akhirnya dijadikan sebuah profesi. Jadi profesi. Kalau kita memberikanlah kepada orang yang tepat untuk diberikan. Memberikan kepada orang yang tepat untuk diberikan. Gitu. Ini kayak di jalan-jalanan nih, anak-anak muda orang masih muda memberikan itu. Sebenarnya kita ngasih itu ya ada baiknya, tapi madaratnya banyak juga buat dia. Nanti dia ketagihan selalu nadang. Sementara fisiknya masih sangat kuat. Kita nggak tahu di kampung punya rumahnya gedong. Ya. Coba berapa juta mobil yang lewat setiap hari kan per jamnya kan? Kali 500 perak kali 1 juta mobil udah berapa? Sehari. Tiap hari begitu. Dia kumpulin. Ya kita ngumpulin itu aja tuh celengan dari uang recehan itu lumayan hasilnya. Mereka yang menjadikan ngemis itu sebagai profesinya itu. Paling kalau emang kita punya kemampuan, udah berikan dia tempat untuk dia kerja sehingga dia jadi orang yang bisa beraktivitas lah. Karena al-mu'minul qawi afdalu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini umum.
kuat imannya, kuat fisiknya, kuat segala-galanya, kuat ya, finansialnya. Itu lebih cintai nama Allah daripada al-mu'minul dhaif. Ya, dari mukmin yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah finansialnya gitu. Bagaimana kita memahami hadis itu? Artinya sebagai sebuah motivasi buat kita, ayo kita jadi mukmin yang kuat dari segala-galanya gitu. Kuat dari segi keimanan kita, kuat dari keilmuan kita, kuat dari dunia kita kuat, akhirat kita kuat gitu. Kalau kita memahaminya dengan cara yang benar, kita akan menjadi orang yang bahagia benar-benar. Artinya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tinggal bagaimana kitanya mau nggak berusaha untuk ngambil apa yang udah Allah sediakan buat kita. Kita diciptakan sama Allah. Apalagi kita yang beriman, yang nggak beriman aja dikasih sama Allah. Yang nggak ngaji aja dikasih sama Allah. Apalagi yang ngaji gitu. Maka jangan akhirnya menyalahartikan. Kalau begitu mah Allah udah siapin segala sesuatu buat saya. Yang penting saya sholat aja, saya ngaji aja, saya puasa aja. Urusan rezeki mah Allah yang nanggung. Salah itu pemahaman kayak gitu. Nggak bisa. Di dunia ini kita berlaku hukum sabab akibat, ya. Harus dibalancekan. Usaha dalam bentuk batiniahnya udah kita lakukan, dalam bentuk kita sholat nggak pernah kita tinggalkan, puasa Ramadan nggak pernah kita bolong, kan gitu ya. Kemudian kita baca Al-Quran, kita doa, kita zikir. Nah selebihnya udah actionnya kita. Kenapa ada Isra dan Mi'raj gitu loh? Kenapa Allah nggak langsung aja memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha? Ya bisa aja kan, dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus berjalan dulu dari Masjidil Haram ke? Ini kan perjalanan bumi, ya gak? Kalau kita mau menghayatinya ke situ, saya berdoa, iya kenapa ya? Allah kan kuasa, Allah kuasa untuk menjalankan Nabi Muhammad langsung dari Mekah, dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus dijalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini perjalanan bumi. Orang kalau timbang dia zikir doang, kerja kagak, salah itu. Salah. Sama begitu, dia kerja doang, langitnya nggak ada, salah. Kerja doang gitu, ibadahnya enggak, salah. Dua-duanya harus seimbang. Dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa baru perjalanan lah langit. Ini kan banyak pelajaran lah bisa kita petik dari setiap syariat ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dikit lagi ya. Kata demikianlah keterangan fil ma'alimi di dalam kitab Ma'alim. Wa akhraja dan meriwayatkan siapa siapa ini? Ad-Dainuri. Wa akhraja dan telah meriwayatkan siapa? Ad-Dainuri, Imam Ad-Dainuri fil mujalasati, di dalam kitab Mujalasah. Anil Hasani, dari Hasan mursalan, kualitas hadisnya mursal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam, datang siapa Jibril ni menjumpaiku. Kata siapa? Kata Nabi, satu ketika malaikat Jibril datang menjumpaiku. Faqala, kemudian berkata siapa Jibril, anna ifritan, bahwasanya ifrit minal jinni, daripada bangsa jin. Jadi ifrit itu adalah bangsa jin. Pernah dengar kisahnya ifrit? Ifrit kalau di Jawa tuh mungkin dari bahasa itu kali ya. Mana orang Jawa? Masis wong iku melayune epret-epretan gitu. Epret-epretan itu jadi mungkin dari kata ini kali ya, ifrit. Epret-epretan itu larinya lari kencang gitu ya nggak jelas ya gitu, terbirit-birit ya, birit-birit ya. Wonge melayune epret-epretan gitu ya, ada ngepet kalau sini ngepet mah anu Zan. Kalau di sini gua kepret, lo kepret ya, kepret. Kalau guru saya bacanya bukan ifritan ini, ngiprit. Bahwasanya ngiprit
minal jinni, daripada bangsa jin. Jin ifrit ini dulu. Jin ifrit dulu pernah ditantangin sama Nabi Sulaiman. Ayo, siapa di antara pasukan-pasukan saya yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis? Bawa kemari. Ifrit dengan sombongnya bilang, "Man." Sulaiman maksudnya. Sulaiman. "Saya bisa memindahkan kerajaan Balkis. Sebelum ente diri itu kerajaan udah sampai. Kerajaan Balkis sampai. Pindah kemari." Akhirnya ada muridnya Nabi Sulaiman, orang soleh dari bangsa manusia. "Saya akan memindahkan kerajaan Balkis sebelum kedipan matamu terbuka." Mana cepetan? Kedipan mata. Baru kedip, kerajaan Balkis berpindah. Ya, artinya memang dari dulu manusia memenang sama bangsa jin. Jangan kemudian akhirnya kita minta bantuan bangsa mereka, gitu loh maksudnya. Ya. Pengen usahanya maju, dia datang ke gunung Kawi. Dia datang ke Gunung Salak, nyari apa itu? Nyari salak ya. Iya, tetap manusia itu lebih unggul, ya, orang yang soleh. Ya, buktinya apa? Rasulnya bangsa mereka adalah manusia. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakan wahai Muhammad, uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, annahu nafarum minal jinni, sekelompok bangsa jin. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sekelompok bangsa jin mereka sudah menunggu untuk Nabi Muhammad sampaikan ayat tersebut kepada mereka. Rasulnya mereka ya Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diberikan julukan Rasulul Tsaqalain, utusan dua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Ana ifritan, bahwasanya ngifrit minal jinni, dari bangsa jin, yakiduka, yukiduka, kada yakidu, kada ya, akada yakidu, yakidu ya, kada yakidu, yakiduka. Ana ifritan, bahwasanya ifrit minal jinni, dari bangsa jin, yakiduka, ngrekodoyo siro, mereka daya apa? Menipu, tipu daya, melakukan tipu daya kepadamu. Nah, di sini saya maknanya ngerekodoyo. Yakiduka, melakukan tipu daya kepadamu. Kata siapa? Kata siapa nih? Kata Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Fa idza awaita, tatkala engkau panjenengan wahai Rasul ingin tidur, ila firasyika, ke tempat tidurmu, faqra, maka bacalah ayat al-kursi, akan ayat kursi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, faqul, maka ucapkanlah wahai Muhammad, kata Jibril, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, khatama yakhtumu hatta takhtuma, sehingga engkau selesai membaca ayat al-kursi, akan ayat kursi. Baca ayat kursi wahai Muhammad, kata Jibril, sampai selesai. Kata demikianlah keterangan fil itqan, yang ada di dalam kitab al-itqan. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya
عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتني وارده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتني وارده إلي عند حاجتي إليه ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.